utarakan kegelisahan saya. Saya seorang Katolik, tapi kenapa saya malas ke gereja? Berdoa. Oh, saya bilang 8 hari saya berdoa. Nah, kalau mau masukkan berdoa, caranya gimana? Begini. Sebut ya Tuhan, dia bilang. Allah nih. Kalau ya Allah kan agama kamu. Jangan ya Allah. Ya Allah udah agama saya, Tuhan aja yang netral nih. Oh gitu. Nah, kalau bilang saya 95% orang etnis Tionghoa masuk Islam pasti dimusuhi sama intern keluarganya. Termasuk saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Adama Entertainment, channelnya tentang video Islam dan juga kisah mu'alaf. Sebelum mulai, jangan lupa untuk like dan juga subscribe ya. Tanpa panjang lebar, ayo kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Sanusi. Kalau tiga namanya Chong Bun Phi. Nah, saat ini di organisasi PT saya, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia, saya menjabat sebagai PLT Ketum Persatuan Islam Tionghoa Indonesia. Dan selama ini aktivitas saya, kegiatan saya di organisasi dan juga membantu istri kemudian ada bisnis di travel ya, umroh dan haji. Dan kebetulan saat ini masalah umroh dan haji ada sedikit stagnan karena COVID ya. Jadi kita lebih banyak kegiatan kita ke arah sosial dan keagamaan saat ini. Jadi hidayah itu kan ketentuan Allah ya. Kapanpun, dimanapun, dan siapapun. Kalau udah hidayah itu memang akan dapatkan pada seseorang, itu pasti akan dapat hidayah itu. Secara singkat, kalau saya mau bicara bahwa kenapa saya akhirnya memilih Islam. Dulu awalnya samalah seperti keluarga Tionghoa lain, itu leluhur ya. Terus karena lingkungan, kebetulan saya SMA di Budaya, maksud ini, Budaya sini Matraman. Nah itu kan Katolik, saya belajar Katolik. Dan akhirnya saya tertarik, dia dibaptis jadi Katolik. Baptisnya dulu Yohanes. Tapi terus memang namanya panggilan hati ya, nggak bisa dibohongin. Nurani saya tuh tetap gelisah gitu, gelisah. Jadi lucu juga sih, saya masih muda, masuk SMA kok udah berpikir ke arah agama gitu. Karena biasanya kan anak-anak muda beda ya. Nah itu saya setback ke belakang, saya ingat. Jadi saya selalu penasaran sama namanya kepercayaan. Saya ketemu sama orang, saya tanya, Bapak agamanya apa? Karena sini mayoritas hitam, saya Islam. Saya ke dokter, saya sakit, dok agamanya apa? Saya Islam. Nah suatu saat saya ketemu dengan orang tuh, dialog saya nyambung gitu. Ini singkat aja. Nyambung, terus saya utarakan kegelisahan saya. Saya seorang Katolik, tapi kenapa saya malas ke gereja? Terus dia cuma bilang gini aja deh, berdoa. Oh, saya bilang 8 hari saya berdoa, nggak kurang-kurang saya ke gereja. Nah, kalau mau masukkan berdoa, caranya gimana? Begini, sebut ya Tuhan, dia bilang. Itu yang itu yang ditemui Kodeni itu maksudnya Islam juga, seorang ustadz atau guru agama atau apa lagi gitu, atau ya, usaha? Seorang guru agama, biarpun tingkatannya ini ya tingkatan kampung lah gitu. Nah dialog tuh nyambung, dia kasih saya masukan, gini aja, kalau kamu minta maksudnya berdoa, nah, sebelum tidur berdoa, sebut ya Tuhan, jangan ya Allah nih. Kalau ya Allah kan agama kamu. Jangan ya Allah. Ya Allah udah agama saya, Tuhan aja yang netral nih. Oh gitu. Nah ini kan saya tertarik. Bagaimana? Ya sebelum mau tidur kamu sebut berdoa, ya Tuhan tunjukkanlah saya agama mana yang dibenarkan di dunia dan di akhirat, dan agama mana yang dapat menyelamatkan saya di dunia dan akhirat. Udah itu aja. Sebelum tidur kamu baca. Nah karena saya giro, semangat, saya lakuin. Nah ini skenario Allah, saya ngomong besok bulan Ramadan. Jadi ini skenario Allah. Nah, saya belum Islam, saya belum tapi dorong apa saya nggak paham, saya ikut puasa waktu itu. Puasa sebulan penuh, nggak kalah saya. Nah, sebelum mau tidur saya ikutin tuh nasihat itu, doa. Nah disitulah
ya saya istilahnya dapat petunjuk dan hidayah. Pertama, saya puasa. Kan kalau puasa itu maghrib buka biasa ya. Nah, suatu saat lagi saya puasa di bulan Ramadan itu, saya nungguin maghrib, saya setel radio. Pas saya setel tiba-tiba azan. Pas saya dengar azan, saya kaget setengah mati sampai saya ada kayak orang pelenger lah, sampai ada pingsan, saya nggak ingat semenit 2 menit, kaget gemeter saya. Padahal saban hari sebelumnya saya dengar azan biasa aja. Saya kaget, kenapa ini kok begini? Terus saya ngomong sama yang kasih petunjuk, Pak, ini kenapa Pak? Oh, mungkin tuh suatu petunjuk, tapi kan kamu masih bingung kan? Iya, terus doa. Nah, sekarang doa lagi sama Tuhan. Maksudnya apa tuh? Petunjuk apa? Nah, saya semakin semangat. Suatu saat di bulan Ramadan itu saya tidur, saya mimpi nonton TV orang main rebahana gitu. Nah, rebahana kan siar Islam juga. Itu kedua. Yang ketiga yang sampai sekarang saya masih merinding, suatu saat dia tuh manggil saya. Dan kalau bisa nih malam jangan tidur. Nah, kalau saya jelasin kamu nggak bakal ngerti. Tapi menurut Islam di bulan Ramadan itu ada namanya satu malam istimewa. Mungkin ini malam. Saya ingat malam itu malam 27. Oh begitu. Iya deh. Saya kan ikut-ikutan aja kan. Udah dari rumahnya saya pulang. Nah kebetulan dulu orang tua saya punya usaha pabrik tingkat 2 di Keramat Jati waktu itu. Nah, terus saya pulang. Terus kan saya kayak orang tafakur lah. Saya ngarep kiblat kan tahu kan. Saya diem aja gitu. Mikirin yang dibilang gitu. Dibilang jangan tidur. Nah, lagi saya mikirin gitu, tiba-tiba kira-kira jam, kan saya pulang kira jam 12:30. Kira-kira saya udah jam 1:30, saya lagi diem, saya nggak tahu bentuknya apa, tangan saya ada yang megang. Itu mimpi atau? Nggak mimpi. Setengah sadar antara sadar banget, saya sadar banget. Nah, ini kalau dibilang gaib. Saya dituntun ke bawah, saya turun ke itu ada tangga. Nah, satu, saya buka wudhu yang biasa anak buah saya wudhu. Itu padahal nggak terpikir untuk wudhu? Kagak sama sekali. Saya kayak orang dituntun, saya buka wudhunya. Ya Allah, kalau wudhu biasa. Ini sampai begini. Kayak orang mungkin dosa-dosanya dikeluarin kalau semua. Saya tangan, kaki, kayak dibersihin gitu. Saya ikutin aja. Terus udah selesai, saya naik lagi ke atas. Saya sholat 2 rakaat. Nah, udah kan? Udah selesai subuh, saya datang ke tempat yang Ustadz itu. Pak, kok saya semalam ada kejadian gini-gini. Oh begitu, apa yang terjadi? Ya saya ceritain, saya begini. Nah, gini aja deh. Wudhu itu simbol Islam. Sholat itu juga simbol Islam. Cuma saya Islam, nggak mungkin saya ngajak kamu. Karena Islam itu bukan agama ajakan. Nah, kamu mikir aja deh sendiri. Dia bilang gitu kan. Wah, saya mikir. Wah, bener ya. Ternyata kejadian semalam itu membekas bener. Sudah selesai, berapa hari terus bulan Ramadan selesai, Idul Fitri, sehari apa 2 hari, sedang niat saya sendiri, saya langsung khitan. Itu saat itu berarti umurnya ya? Maksud kuliah, waktu itu saya masih 19-20 deh. Ada mundur ke belakang, itu kan saat sholat, itu nggak ada niatan sholat, dan apakah sebelumnya kalau ini sempat lihat orang Islam sholat, nah bacaannya gimana? Saya pas sudah jadi Islam sendiri, blank, saya harus belajar lagi. Nggak ngerti. Saat itu bacaannya? Nggak ada yang dibaca, saya cuma gerak-gerak doang. Dan itu memang bukan Bukan sama sekali. Betul. Betul, wudhunya juga, sholatnya juga, itu gaib, semuanya gaib. Nah itulah sababnya itu, akhirnya saya bulat, saya hitam, Islam, terus saya belajar, saya ngaji, saya belajar. Nah pas saya belajar, malah itu, jadi temen terbuka kebenaran Islam. Jadi doa saya itu tunjukkan nama Allah, agama itu dibuktikan. Padahal sebelumnya nama etnis Tionghoa ya, kan nama Islam dulu, saya nama Islam dulu, negatif semua. Kan lu saya ngalamin. Saat-saat saya di Cina loh, ya kan? Makan babi sekalian, saya ngalamin, apa yang tertarik. Jadi dulu nih sebelum saya masuk Islam, saya lebih baik lihat kotoran daripada ngeliat Islam. Itu berarti ya dari kecil, dari SD. SD, itu oknum kan yang melakukan itu kan. Ternyata salah. Ajaran Islam itu luar biasa. Sampai saya ngaji segala macam, saya menemukan kebenaran di agama Islam itu. Kalau dari keluarga berarti Katolik ya, bukan gitu ya? Kebanyakan bukan Katolik, Buddha.
kan agama leluhur, biasa Menghio. Lah, Pak Denny sendiri, keluarganya, ayah ibu? Ayah ibu Buddha. Oh, karena sekolah di budaya dibaptis. Nah, dibaptis, saya kemauan sendiri. Gak ada masalah. Tapi pas saya masuk Islam, orang tua saya marah. 10 kalau bilang saya persen, 95% orang etnis Tionghoa masuk Islam, pasti dimusuhi sama intern keluarganya. Termasuk saya. Ada lebih hampir 10 tahun, 15 tahun, saya sendiri diusir. Lama. Lumayan. Diusirnya sampai nggak dianggap. Pertama dia kaget. Disangka saya kena sihir-sihir. Dibujuk saya. Udahlah, nggak usah. Tapi kan itu tidak ya, susah dong saya ngelawan. Sampai saya ngumpet-ngumpet apa segala macam. Sampai terakhir dia ngeliat saya emang saya nggak bisa goyah lagi dalam Islam. Ya saya diimitasi, tekan. Semua fasilitas nggak boleh. Padahal nggak kebetulan orang tua saya lumayan ada usaha ya, ada pabrik. Sampai penekanan itu keluarga pun nggak boleh berhubungan sama saya. Taruhlah ketika 15 tahun berarti hampir baru 34 atau 33 baru diakui. Iya, endingnya pas orang tua saya 5 tahun sebelum meninggal, happy ending. Sebelum 5 tahun. 5 tahun sebelum meninggal. Dari dia. Dua-duanya tuh ayah dan ibu. Enggak, kalau ibu saya sebelum saya Muslim udah meninggal duluan. Ini ayah. Nah, jadi diusirnya sampai. Diusirnya. Enggak tinggal serumah. Boro-boro, diusir bener. Jadi karena dia nganggap saya nentang gitu. Nentang kemauan orang tua. Dan termasuk fasilitas ekonomi. Kan kebetulan saya orang paling besar. Nah, terus orang tua saya punya usaha. Pas ibu saya meninggal, orang tua saya kan asing. Semua yang namanya dunia, pabrik, apa rumah itu atas nama saya. Nah, karena saya masuk Islam, dia ngasih diambil lagi. Kalau bagi saya itu nggak ada masalah. Emang punya orang tua dikasih saya, karena dia asing, kan diambil lagi silakan, gitu. Nggak ada masalah. Saat itu larinya kemana? Nah, saya kan, dari kan dulu udah ada PT juga, tapi masih belum banyak. Oh, sudah langsung gabung ke PT? Bukan gabung. Jadi ada juga Tionghoa Muslim lah istilahnya, Korea Tionghoa Muslim. Langsung gabung ke situ? Iya, nah gini. Jadi dia yang menampung saya lah, gitu. Tinggal di situ juga? Tinggal pindah-pindah. Kan kalau terus di situ kan menjadi beban. Berarti masih di Jakarta ya? Asing setelah Jakarta. Selama kurang lebih 15 tahun? Iya, puncaknya segitu. Puncaknya. Tadi agak menunjukkan berarti 5 tahun sebelum ayah meninggal, kalau ini sudah dianggap lagi sebagai anak. Betul. Betul. Iya. Itu gimana menunjukkan hati sang ayah itu gimana? Kan waktu itu terus dengan berjalan waktu saya dapat jodoh, saya nikah. Kan? Nikah secara Islam, gini. Nah, terus dia ngelihat ternyata dia nyelidikin. Oh, kok bilang kamu rumah tangga aman-aman aja, padahal kan sederhana kan, nggak pernah ribut apa gini. Terus tidak gini terus ya jujur gue lihat lu udah pas di Islam lu lebih sopan, ya kan, lebih gini. Nah itu akhirnya dia sendiri merasa wah ternyata Islam yang selama ini dianggap negatif, Islam lu beda ya sama yang lain kan. Kalau dia menunjukkan akhlak ya? Ya di situ saya menunjukkan akhlak bahwa emang kan ajaran Islam akhlak. Ya, kalau masalah sholat, puasa itu ritual. Yang paling penting kan masalah akhlak, budi pekerti yang dicontohkan nama Nabi kita kan akhlak. Nah, itu yang saya sampaikan ke keluarga, sampai terakhir beliau bilang, ya ternyata dia salah duga, yang gua khawatir lu jadi Islam, lu jadi jahat, lu jadi ini, makanya gua tentang keras. Alhamdulillah, terakhir sebelum meninggal, happy ending, sampai juga dia seneng, kebetulan kan cucunya yang kedua, kan saya 4, 1, 2 itu kuliahnya di China. Iya, udah punya anak. Udah punya kan sama, jadi 15 tahun tuh pas saya nikah juga, hubungan transisi terus saya punya anak, ya, katanya anak saya terakhir malah dia yang bisa bahasa Mandarin karena dia terakhir kuliahnya di China, gitu. Kalau cucu yang lain kan ke Australia, ke Amerika. Nah, dia berkesan kok yang Islam malah pendidikan ke China, gitu. Kan orang tua saya juga guru, Lause. Nah, dulu guru tentara di sana, di Tiongkok.
Belum lanjut, saya ada info ya bahwa di channel saya ada YouTube affiliate. Jadi sana kalian bisa check out ataupun berbelanja di channel saya. Di sini saya akan memperkenalkan bahwa di sini kalian bisa berbelanja produk ya. Di sini kalian bisa klik Adama Entertainment di halaman profil, kemudian kunjungi toko, dan di sini kalian akan disuguhi berbagai koleksi unggulan, baik itu mainan, minuman, peralatan konten kreator, dan fashion muslim. Kalian tinggal klik dan berbelanja di sana. Atau kalian juga misalnya ingin berbelanja langsung di videonya, kalian bisa lihat di sini. Nah, di sini kalian pilih selengkapnya. Nah, di sini akan muncul produknya ya. Produknya di sini toko mainan, minuman, peralatan, lihat komentar. Dan juga bisa lihat toko Adama Entertainment. Tapi jika kalian misalnya tidak sempat melihat itu, kalian bisa lihat selengkapnya. Nah, di sini juga kalian bisa lihat yang menjadi konten kreator, minuman, dan juga pakaian dan aksesoris. Jadi kalian tinggal klik saja videonya. Zamannya dia muda, Joko kan dulu susah. Di CRC dia disuruh di sana kalau nggak hijrah meninggal kelaparan. Berarti orang tuanya Asli sana. asli Bukan, saya keturunan pertama. Dari sana malah masih penting dia asing. Terakhir karena saya ada masalah, diganti nama biar aset-aset bisa balik. Karena saya kan dianggap membangkang. bukan peranakan, memang asli ya orang tua Asli dari sana kok. Dia asing. tapi sampai meninggalnya tidak menjadi syahadat. Nah, itulah yang saya sedihin. Karena tapi tetap hidayah itu kan milik Allah ya. Puluhan, mungkin berapa selama saya ini banyak orang melalui ormas PT yang syahadat. Melalui saya, melalui anak saya yang kuliah di China, bawa temennya kemari, mau saya bawa ke pesantren, pulang syahadat. Padahal komunis kan, banyak, ya ratusan ya. Tapi sekali lagi hidayah kan milik Allah. Gitu. Orang tua saya meninggal dalam keadaan non-Islam. Gitu. Nah itu dia, waktu itu, betul, waktu itu saya berpedoman begini, ada dalam agama kan, nggak mungkin kamu beriman sebelum diuji. Ya emang enak aja ngomong saya beriman, tapi kan Allah kasih ujian kan. Nah tapi ada lagi ayat, nggak mungkin kamu diuji di batas kamu nggak kuat, pasti Allah nguji gitu kan. Permasalahannya sabar atau tidak. Tapi secara di lapangan, saya pernah merasakan bahwa makan bakso semangkok aja saya nggak mampu loh. Iya, beli. Pernah saya ngalamin saat-saat sulit kayak gitu. Pernah. Jadi kalau saya setback, ya bahwa ya itulah ujian. Tapi dengan kesabaran ya, dan juga dengan, saya rasa saya ini dikuatkan sama Allah ya. Kalau hitung-hitungan manusia, saya rasa saya juga nggak kuat. Kalian coba bayangin, orang tua yang dari kecil kita biayain di sekolah, di horong, jadi musuh kita. Ekonomi itu saya dulu belum self standard, saya masih kuliah, ya kan masih dibiayain. Tiba-tiba saya di negara kayak Irak tuh di embargo demi din ya. Tapi karena dengan kesabaran dan kuatkan sama Allah, saya bisa alhamdulillah melewati fase-fase itu dengan tidak meninggalkan hal-hal pendidikan anak-anak saya. Ternyata dengan kesulitan itu benar, ada kesulitan satu, ada kemudahan dua. Malah anak saya empat hampir semua sekolahnya di luar negeri. Jadi ada kemudahan ini. Yang tadi beasiswa, ada yang ini dua di Cungko, yang dua di Saudi kan, dan punya pendidikan yang bagus. Ya, salah satu kan cukup menonjol, kayak Firdaus di Madinah. Gitu. Jadi intinya Allah membalas apa yang kita sudah jalanin, biarpun balasannya bukan berupa uang, tapi berupa fasilitas. Jadi yang saya syukurin, anak-anak saya dapat pendidikan yang sangat baik. Yang pertama kan doktor, terus China. Yang kedua S1, yang ketiga Madinah, yang keempat SMA-nya di Saudi. Nah sekarang dia karena perempuan, dia di Bakri, sekarang udah lulus juga tahun ini. Jadi alhamdulillah, biarpun dengan kesederhanaan, anak saya dapat pendidikan yang cukup baik. Yang Gitu. saya ingin tanyakan kepada ini, waktu itu apa sih usahanya, apa yang maksudnya profesinya, maksudnya untuk menafkahi baru nikah, kondisi begitu. Ya. Usaha apa, dagang atau apa? Awalnya kan saya memang bisnis, kan orang tua saya punya pabrik.
merek minuman. Yang dulu kan masih ingat gak yang ada Grim Soda, Kopi Bir. Itu orang tua paling 3 besar Jakarta. Nah, Waktu itu tadi kalau cerita udah diputus tuh. ya saya diputus. Nah, terus Terus saya berusaha sendiri, saya buat sendiri. Karena kan sama saya itu berarti iya, buat membuat sendiri usaha buat sendiri. sendiri. Iya, Oh. perumahan, home industry. Ah, ah, ah. Saya dari A sampai Z saya ngelakuin. Kalau dulu kan punya supir, punya anak buah kan. Saya enggak, Semua sendiri. dari cuci botol apa saya lakuin untuk nafkahin saya pas sudah saya berkeluarga. Gitu sampai anak-anak saya tadi ada fasilitas ya dari teman ya, dari kedutaan, akhirnya dia dapat fasilitas yang tadi saya bilang. Sekolah yang baik tapi free, beasiswa semua. Dari TK dapat fasilitas itu. Nah, sepertilah kisahnya, bagaimana kan kisahnya ini sangat menginspirasi kita bahwa kita itu sebagai umat muslim, dengan adanya video ini kita itu menjadi terinspirasi bahwa kita itu bisa lebih baik lagi untuk menjadi seorang pribadi muslim yang lebih baik lagi. Dan dengan video ini juga mungkin kalian juga yang mungkin non muslim ya, yang menyaksikan ini, kalian juga mungkin ada gambaran seperti apa bahwa agama Kristen itu tidak selalu misalnya benar ya, karena banyak juga kontradiksi di sini. Bahwa agama Kristen, agama non-Islam misalnya gitu ya, jika orang-orang mereka itu mualaf itu karena apa? Kebanyakan itu mereka itu tahu bahwa Islam itu adalah agama yang benar, agama yang lebih masuk akal daripada agama-agama lainnya. Dari mana kita itu bisa tahu hal itu ya, karena kita mempelajari Al-Quran dan mempelajari agama Islam gitu. Kita itu harus terbuka, harus berpikir terbuka, harus maksudnya kita itu harus mencerminkan bahwa kita itu sebenarnya itu Indonesia itu emang toleransi ya, tapi ketika kita dihadapkan dengan sesuatu agama gitu ya, kita harus mengkaji misalnya agama Kristen seperti ini, agama Hindu seperti ini, agama Islam juga seperti ini, dan beda-beda ya, karena di Indonesia itu banyak banyak sekali agama ya, tapi kebanyakan di channel ini adalah tentang agama dari non muslim ke muslim, dikarenakan agama Islam adalah agama yang paling sempurna di dunia ini. Sampai akhir zaman pun Al-Quran itu berkata bahwa Allah itu akan menjaga Al-Quran sampai hari akhir. Nah, semoga yang menonton video ini bisa terinspirasi ya, dan semakin kuat lagi imannya, terutama agama Islam ya. Dan jika yang nonton adalah non muslim juga, kalian cobalah untuk berpikiran terbuka dan seperti apakah Islam dan sebagainya. Jangan sampai kita itu banyak kan ada seperti Islamofobia dan sebagainya, tidak suka kerudung, tidak suka pengajian, tidak suka apapun yang padahal kan kita menjalankan agamanya masing-masing. Tapi jangan sampai kita itu sampai apa sih, intoleransi. Nah, seperti itu. Nah, bagi kalian yang belum subscribe juga ya, silakan itu subscribe dan juga like dan juga komentar ya, agar kita itu bisa bersilaturahmi. Agar kita itu, karena di kolom komentar ini ya, di channel ini kebanyakan itu agama muslim dan non muslim itu suka ada ya, dan suka ada yang membalas dan sebagainya. Dan kemungkinan jika ada misalnya kata-kata atau komentar-komentar yang sangat bagus ya, mungkin saya akan melike-nya ya, dengan like dan juga tanda hati. Dan jika kalian ingin tahu media sosial saya, jangan lupa untuk follow ya Instagram Adama Entertainment, di Facebook juga ada dengan nama yang sama, Adama Entertainment. Kalian cari saja, ketik dan sebagainya, pasti ada lah, gitu ada saya. Cuman untuk media sosial lainnya itu saya kurang aktif, dikarenakan saya sekarang aktifnya masih aktif di YouTube dan juga paling di Instagram juga paling agak terlalu aktif gitu. Tapi kalau di Facebook itu jarang sekali saya aktif, tapi ya jika kalian ingin tahu silahkan kalian follow juga. Nah, seperti itulah bagaimana kisahnya ya. Dan jika kalian suka, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya. Dan nantikan video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.